Dengan segenap hati dan jiwaku, ku datang padamu dalam kerinduan. Kasih-Mu yang sanggup mengubahku dan menguatkanku dalam pengharapan. Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikan-Mu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagimu. Dengan segenap hati dan jiwaku, ku datang padamu dalam kerinduan. Kasih-Mu yang sanggup mengubahku dan menguatkanku dalam pengharapan. Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikan-Mu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah. Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikan-Mu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah. Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikan-Mu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagimu. Jadikanku indah dan semakin indah bagimu. Jadikanku indah dan semakin indah bagimu. Kala segalanya Tuhan dalam hidupku, dalam hidupku, Yesus, Yesus. Ku mau setia
Engkaulah satu-satunya Allah dalam hati kami. Dan inilah pengakuan kami mau mencintai Engkau sampai akhir hidup kami. I keep falling in love with you, falling in love deeper with you. I keep falling in love with you. All that I want is you. I keep falling in love with you, falling in love deeper with you. I keep falling in love with you. All that I want is you. I keep falling in love with you, falling in love deeper with you. I keep falling in love with you. All that I want is you. I keep falling in love with you, falling in love deeper with you. I keep falling in love with you. All that I want is you. I keep falling in love with you, falling in love deeper with you. I keep falling in love with you. All that I want is you. All that I want is you. All that I want is you. Our Father, which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done in earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts, as we forgive our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory, forever. Amen. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, bagaimana kabarnya? Puji Tuhan. Saudaraku, hari ini kita akan membicarakan sesuatu yang berharga. Kalau bicara sesuatu yang berharga, tentu ada orang yang bilang, wah yang berharga itu mobil yang mewah, apartemen, rumah yang luas, rumah yang bagus. Tapi kalau boleh saya sampaikan kepada saudara, hari-hari ini orang lagi mencari sesuatu yang berharga yang harganya tidak akan turun, yaitu emas. Dengan punya emas, maka harga itu terus naik. Saya pernah ngomong-ngomong sama seseorang yang memang pakarnya emas, dia bilang begini, kalau emas itu gampang, kita bisa bawa kemana-mana, harganya juga pasti naik. Tapi kalau mobil atau mungkin handphone secanggih apapun begitu beli, besoknya langsung turun harganya. Atau mungkin kalau rumah memang harganya naik, tapi tidak bisa dibawa kemana-mana, jualnya susah. Tapi kalau emas itu kecil, gampang dibawa kemana-mana dan harganya naik. Saudaraku,
emas itu berharga, tapi ada yang lebih berharga dari emas. Bahkan kalau seseorang mendapatkan ini tidak dapat mengalahkan segalanya. Hidupnya akan sangat berbahagia kalau dia mendapatkan ini. Ini yang lebih berharga. Tidak dapat disamakan dengan emas. Ini lebih berharga dari emas, yaitu hikmat. Hari ini kita akan berbicara tentang hikmat. Di dalam Amsal pasal 3 ayat 13 sampai dengan 14. Dikatakan demikian, Amsal pasal 3 ayat 13 sampai dengan 14. Berbahagialah orang yang mendapat hikmat, orang yang memperoleh kepandaian, karena keuntungannya melebihi keuntungan perak dan hasilnya melebihi emas. Saudaraku, dengan kita memperoleh hikmat, hidup itu menjadi lebih enjoy. Kita bisa berbahagia. Kenapa? Karena ada orang-orang yang kaya, miliarder, bahkan bilioner, saudaraku, triliuner. Waduh, orang-orang yang sangat kaya. Tapi apa yang terjadi? Mereka bunuh diri. Ada yang menjatuhkan diri dari gedung yang tinggi, ada yang menabrakkan badannya dengan kereta api, ada yang minum racun dan sebagainya. Kekayaan, memiliki banyak emas tidak membuat orang berbahagia. Tapi orang yang mendapatkan hikmat dikatakan berbahagialah orang yang mendapatkan hikmat, orang yang memperoleh kepandaian. Apa gunanya hikmat? Hikmat itu pertama gunanya membangun. Amsal pasal 9 ayat yang pertama. Dikatakan demikian, Amsal pasal 9 ayat pertama. Hikmat telah mendirikan rumahnya dan menegakkan ketujuh tiangnya. Kita harus mengerti bahwa segala yang dibangun di dunia ini butuh hikmat. Orang bangun rumah, bangun apartemen, bangun mall, bahkan bangun rumah kecil aja, itu butuh hikmat. Tidak bisa hanya batu bata ditumpuk, di semen sudah selesai. Tidak bisa. Butuh namanya hikmat. Saudara, membangun bisnis, membangun pekerjaan, butuh yang namanya hikmat supaya bisa sukses, bisa berhasil. Membangun rumah tangga, hubungan suami istri, cara mendidik anak, itu membutuhkan hikmat. Hikmat dibutuhkan untuk membangun, saudaraku. Seperti tadi dikatakan Amsal 9 ayat 1, hikmat telah mendirikan rumahnya, menegakkan ketujuh tiangnya. Hikmat gunanya adalah untuk mendirikan, membangun, saudaraku. Ya. Yang kedua, gunanya hikmat adalah untuk memenangkan pertempuran. Yang tidak tahu hari-hari ini pertempuran saudara di mana? Mungkin pertempurannya di dalam saingan ya, dengan bisnis, dengan hal-hal yang begitu membuat, waduh perekonomian ini bagaimana ya, nanti bagaimana ya, kedepannya gimana ya, wah jangan-jangan begini ya. Saudara, kita butuh hikmat untuk kita memenangkan pertempuran. Contohnya kisah Yosua, waktu menaklukkan kota Ai. Jadi kota Yeriko yang besar ditaklukkan, tapi kota Ai kok kalah ya. Umat Israel di bawah pimpinan Yosua kalah dengan orang berperang melawan orang di kota Ai. Kenapa? Pertama ternyata ada dosa di kota Ai itu ya. Dosa yang diambil, barang yang diambil oleh umat Israel. Ya, lah itu dosa saudaraku. Sehingga waktu menggempur kota Ai kalah saudaraku. Namun berikutnya Tuhan memberi hikmat kepada Yosua. Nanti waktu engkau menyerang kota Ai, dipancing dulu aja supaya keluar. Begitu kota Ai melihat orang Israel, prajurit Israel, mereka menggempur keluar, ayo serbu, keluar mereka dari kota Ai. Nah begitu mereka sudah jauh dari kota Ai, orang-orang sebagian orang Israel menggempur kota Ai karena sudah kosong. Ini hikmat dalam pertempuran. Ya, untuk memenangkan pertempuran. Gunanya hikmat memenangkan pertempuran. Saudaraku, ini juga pernah dipakai hikmat ini oleh orang di zaman di Tiongkok sana. Kalau saudara ada yang pernah ke Tiongkok, saudara tanya, tahu namanya Zhuge Liang. Wah itu mesti mereka tahu. Zhuge Liang ini adalah seorang penasehat militer yang sangat cerdas, sangat berhikmat, sangat pengetahuannya sangat luas. Nah waktu itu dikisahkan ada 3 kingdom atau Samkok. Nah itu ada 3 kerajaan, Wei, Wu, dan Shu. Nah Zhuge Liang ini adalah penasehat militer di negara Shu. Saudara. Ini terkenal sekali dengan hikmatnya, bahkan pernah ditantang oleh Jenderal Zhao untuk membuat 100.000 anak panah. Oke, Zhuge Liang bilang, berapa hari aku dikasih waktu membuat anak panah 100.000? 10 hari, kata Jenderal Zhao. Wah, dalam 3 hari aku bisa membuat 100.000 anak panah. Ingat ya, ini zaman dulu saudaraku ya, zaman abad-abad pertama, jadi enggak canggih pakai mesin ya, manual. Saudara. Tapi dalam 3 hari ternyata Zhuge Liang ini dengan hikmatnya bisa memperoleh 100.000 anak panah.
Bahkan musuhnya yang bernama Simayi itu ketakutan. Sampai-sampai juga leangnya sudah meninggal, lalu Simayinya ini mau menyerang, terus kelihatan loh, kok ada juga liang. Mundur dia, tidak jadi nyerang. Padahal itu patungnya juga liang. Saudaraku, orang yang berhikmat itu bisa berhasil dalam banyak pertempuran, saudaraku. Ya, banyak pertempuran, banyak pertandingan, saudara. Nah, gunanya hikmat membangun dan juga memenangkan sebuah pertempuran. Saudaraku, apakah hikmat itu sama dengan orang pinter? Oh, ini orang ini pinter ini. S1, S2, S3, wah itu ya. S10 mungkin, ya. Apakah orang pengetahuannya banyak, pinter, profesor itu berhikmat? Apakah orang berhikmat itu adalah orang yang pinter? Saudaraku, hikmat itu tidak sama dengan pengetahuan. Kalau hikmat itu bersifat praktis, kalau pengetahuan itu bersifat teoritis. Amsal pasal 8 ayat 12. Amsal pasal 8 ayat 12. Aku, hikmat, tinggal bersama-sama dengan kecerdasan dan aku mendapat pengetahuan dan kebijaksanaan. Jadi hikmat tinggal bersama dengan kecerdasan. Hikmat bukan sama dengan kecerdasan. Hikmat dan kecerdasan itu berbeda. Mungkin lebih gampangnya saya sampaikan begini. Pengetahuan itu adalah apa yang harus dilakukan. Kalau hikmat itu adalah bagaimana cara melakukan. Contoh, waduh ini naik mobil kok geluduk. Wah ini sopirnya sudah bilang ini. Wah ini bannya gembos ini. Tahu ya, dia tahu bannya gembos. Terus gimana? Wah ya apa ya bannya gembos? Ya diganti, tapi nggak tahu cara gantinya. Harus tahu cara gantinya. Seorang sopir itu minimal harus tahu cara gantinya. Dulu waktu saya remaja, saya diajarin oleh ayah saya memperbaiki sepeda motor. Hanya satu yang saya ingat karena waktu itu memang ada sepeda motor 4 tak, 2 tak. Nah 2 tak itu kasusnya, masalahnya seringkali di busi. Sehingga waktu motor mogok, maka saya diajari oleh ayah saya, ini businya ini. Bukan hanya tahu, tapi juga bagaimana cara memperbaiki, bagaimana cara membersihkan. Saya diajarin, dan benar. Suatu saat saya bersama teman-teman naik sepeda motor, mogok sepeda motornya. Saya bilang, teman-teman saya bingung, saya bilang, wah ini businya ini. Gitu ya. Kok bisa? Oh bisa. Saya bongkar, saya bersihkan businya. Teman-teman saya heran, loh kok bisa kamu ya? Ya bisa, wong belajar kok. Saya bersihkan, saya pasang lagi, bisa distarter lagi. Saudaraku, pengetahuan itu hanya tahu apa ya. Tapi kalau hikmat, bagaimana ya? Saudaraku, hikmat ini penting karena kita tahu mendidik anak itu penting. Kita tahu itu. Mendidik anak takut akan Tuhan sesuai firman, itu penting. Kita tahu kan? Tapi banyak anak tidak tahu bagaimana cara mendidik anak. Makanya ada gembala sidang, ada hamba Tuhan, mungkin guru sekalipun, dia bisa ngajar anak-anak, dia punya murid mungkin di kampus, mungkin di sekolahan. Dia tahu mendidik anak itu penting, tapi tidak tahu bagaimana cara mendidik anaknya, sehingga anaknya jadi rusak. Saudaraku, menginjil itu perlu, penting. Saudara. Tapi bagaimana cara menginjil, itu yang dibutuhkan hikmat. Ada seseorang yang baru terima Yesus. Wah, menggebu-gebu dia. Wah, menginjil. Itu ya. Dia keluar kota, turun dari bis. Dia naik bis, turun dari bis, langsung dia menghampiri tukang becak. Maksudnya mau menginjil. Dia bilang sama tukang becak, Bapak tahu jalan keselamatan? Tukang becaknya jawab, enggak tahu, saya tahunya jalan Mawar, jalan Melati. Ya, itu juga ada jalan Kamboja. Maksudnya sang penginjil ini jalan keselamatan itu Yesus gitu loh. Tapi langsung to the point. Nah ini kan tidak berhikmat saudaraku. Jadi kita ini harus tahu, pengetahuannya harus bertambah, tapi juga harus tahu hikmat. Seorang istri tahu menghormati suami itu penting, itu firman Tuhan. Menghormati suami yang maunya menang sendiri itu gimana? Nah itu perlu hikmat. Minta pada Tuhan, Tuhan beri aku hikmat. Hari-hari ini kita perlu hikmat setiap hari. Bahkan seorang suami mengasihi istrinya. Oh itu tak harus itu. Tapi bagaimana caranya, prakteknya bagaimana? Nah itu hikmat saudaraku. Ya berdagang pun, kerja pun juga butuh hikmat. Kadang saya pernah mendengar ada tante-tante itu kalau di pasar itu waduh, kalau nawar dagangan tuh waduh, itu mengalahkan segala hal yang buruk saudaraku. Nawar dagangan sayur itu loh. Satu ikat harganya 5.000, 1.000 aja boleh enggak? Waduh,
Enggak boleh 5.000. Ya sudah 3.000 aja. Enggak boleh tetap 5.000. Wes 4.500. Enggak boleh tetap 5.000. Ya udah enggak beli. Loh, padahal hanya beda 500, saudaraku ya. Kadang itu pedagang sayur itu berapa sih untungnya? Ada orang itu yang enggak berhikmat, saudaraku. Dalam membeli maupun dalam berjualan. Nah kembali lagi. Kalau kita sudah tahu gunanya hikmat, kita sudah tahu bedanya pengetahuan sama hikmat, sekarang kita akan lihat. Hikmat itu adalah takut akan Tuhan. Dasar atau permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Dalam Mazmur 111 ayat 10. Mazmur 111 ayat 10. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Semua orang yang melakukannya berakal budi yang baik. Puji-pujian kepadanya tetap untuk selama-lamanya. Demikian juga dalam Amsal pasal 1 ayat 7. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Jadi maupun hikmat dan pengetahuan dasarnya sama. Permulaannya adalah takut akan Tuhan. Orang yang merasa mempunyai pengetahuan banyak tapi tidak takut akan Tuhan sebenarnya bukan orang yang berpengetahuan. Apalagi orang yang berhikmat, kayaknya hikmatnya besar, banyak pengalamannya banyak. Wah orang ini bijaksana, tapi tidak takut akan Tuhan. Itu bukan orang yang berhikmat. Saya boleh katakan begini, kita untuk berhikmat perlu pengetahuan. Ya, untuk berhikmat kita perlu pengetahuan. Tapi orang yang pengetahuannya banyak belum tentu berhikmat. Saya ulang, untuk berhikmat kita perlu pengetahuan. Seperti tadi saya sampaikan, wah ini mobilnya ini harus ganti aki nih. Tapi enggak tahu caranya ganti aki gimana, akinya kekuatannya yang seperti apa, enggak tahu. Nah mungkin harus tahu dulu, baru nanti bisa berhikmat. Tapi orang yang pengetahuannya banyak belum tentu berhikmat. Karena banyak juga di luar sana pencuri, koruptor, ya orang-orang berdosa, itu pengetahuannya waduh bobol bank, itu pengetahuannya pinter itu matematikanya itu ya kan. Terus nanti ngeramu makanan, dikasih pewarna, dikasih perasa dan sebagainya supaya enak, ternyata racun itu kan pengetahuannya banyak tapi tidak berhikmat. Baik hikmat maupun pengetahuan dasarnya, permulaannya adalah takut akan Tuhan. Apa itu takut akan Tuhan? Takut akan Tuhan bukan berarti seperti, waduh takut ya kalau ketemu ular gitu ya. Waduh takut ya nanti kalau kena gimana. Bukan, takut akan Tuhan artinya adalah menghormati Tuhan. Seperti misalnya kalau kita ini mau menghadap presiden di istana negara, kita kan tidak mungkin sembarangan. Kita mempersiapkan diri dengan baik, ya kan? Pakai jas mungkin, ya, disisir rambutnya yang rapi dan sebagainya. Bukan karena kita ini takut pada presiden, tapi menghormati presiden. Jangankan presiden, saya mendatangi kepala sekolah saja, wah saya mempersiapkan, tidak bisa sembarangan celana pendek begitu, tidak bisa. Karena apa? Menghormati, takut akan Tuhan, itu menghormati Tuhan. Nah ciri-ciri orang yang takut akan Tuhan, ingat permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Orang yang takut akan Tuhan, itu yang pertama membenci kejahatan. Amsal pasal 8 ayat 13. Takut akan Tuhan ialah membenci kejahatan. Amsal pasal 8 ayat 13. Takut akan Tuhan adalah membenci kejahatan. Aku benci kepada kesombongan, kecongkakan, tingkah laku yang jahat, dan mulut penuh tipu muslihat. Jelas di sini. Sudah definisinya enggak usah yang rumit-rumit. Takut akan Tuhan yaitu tadi, membenci kejahatan atau membenci dosa. Kalau membenci dosa artinya itu ada jarak, tidak suka dengan kejahatan, tidak suka dengan dosa, tidak suka dengan hal-hal yang waduh kok buruk ya itu ya. Wah itu nyakiti orang lain, tidak suka saudaraku. Tidak suka nyebar hoax saudaraku, tidak suka nyebar fitnah, tidak suka menyebar ketakutan. Orang yang takut Tuhan, nyebarnya firman Tuhan. Orang yang takut Tuhan, perkataannya itu damai sejahtera. Menyenangkan orang, waduh. Orang yang takut akan Tuhan selalu sukacita. Bukan orang yang takut Tuhan, bukan nyebar gosip, nyebar fitnah, menyebar ketakutan dan sebagainya. Membuat orang tidak aman dan sebagainya. Saudara. Orang yang takut Tuhan, dia menjauhi dosa, membenci kejahatan. Mulut yang penuh tipu muslihat tidak ada padanya. Kesombongan, kecokat, tingkah laku yang jahat tidak ada pada orang-orang yang takut akan Tuhan. Berikutnya,
Orang yang berhikmat itu adalah orang yang takut Tuhan. Cirinya apa? Di dalam Mazmur 112 ayat 1. Haleluya. Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Orang yang takut akan Tuhan tuh suka pada perintah Tuhan, suka pada firman-Nya, suka dengan segala hal yang berkaitan dengan Tuhan. Apakah kita suka dengan hal-hal yang berkaitan dengan Tuhan, dengan firman-Nya, dengan puji-pujian, dengan hal-hal yang rohani. Kita suka mendengar khotbah, kita suka membaca firman Tuhan, kita suka menyembah Tuhan, kita suka mengikuti ibadah baik online maupun offline, saudaraku ya. Kita suka menyanyi, wah puji-pujian itu kita ingat, saudaraku. Kita kumandangkan setiap hari, itu orang yang takut akan Tuhan, menyukai segala hal yang berkaitan dengan Tuhan. Wah bosen Pak. Ya khotbahnya itu aja. Bosen Pak, ayatnya ya saya sudah tahu, itu aja. Kalau ada yang bicara seperti itu, saudara saya berani jawab gini loh. Saudara pernah bosen enggak dengan makan nasi? Enggak pernah tuh, setiap hari kita makan nasi, ya kan? Enggak pernah. Manusia jasmani perlu makanan pokok, nasi saudaraku. Ya. Manusia rohani perlu hal yang rohani, yaitu firman Tuhan. Kita tidak usah pilih-pilih, saudaraku. Firman Tuhan ya itu. Wah, khotbahnya aku lupa, Pak. Khotbah yang minggu lalu itu apa aku lupa. Gitu ya. Terus ditantang. Bapak sendiri ingat enggak khotbah yang minggu lalu? Saya balik tanya, saudara ingat enggak saudara makanan saudara minggu lalu apa? Misalnya tanggal 1 Juni 2020, pagi hari saudara makan apa? Oh iya ya, lupa ya. Siangnya makan apa? Iya lupa. Sore? Wah orang kelingan aku Pak. Tapi kok bisa hidup ya sampai sekarang? Ya karena makanan itu tadi. Karena makanan itu tadi. Saudara kita ini memang tidak kelihatan. Apa yang disampaikan, firman Tuhan yang disampaikan, kita mendengar khotbah. Itu memberi makan manusia rohani kita. Sehingga kita ini bisa kuat menghadapi cobaan yang di luar itu loh. Dunia yang sekarang semakin tidak karuan ini. Kita diberi hikmat melalui firman, kita tahu akan firman, kita bisa berhikmat tinggal di dunia ini. Saya ulang lagi, jangan hanya tahu firman, tapi tidak memiliki kecintaan akan firman. Jangan hanya tahu akan firman, baca firman, tapi tidak memiliki kecintaan akan firman. Banyak orang-orang, bahkan orang Farisi saja, waduh ahli Taurat itu saudaraku ya, orang Farisi atau ahli Taurat, hafal itu ayat-ayat itu. Tahu pengetahuannya hebat itu, tapi tidak berhikmat. Kenapa? Karena tidak menerima firman, yaitu Yesus. Tidak menerima Yesus, tidak takut Tuhan, hanya sebatas pengetahuan, teoritis saja, tapi tidak berhikmat. Saudaraku marilah, waktu kita mendengarkan firman Tuhan, sambil dalam hati kita berdoa, Tuhan biar firman-Mu termeterai di hatiku, di hidupku, dan buat aku menjadi orang yang berhikmat. Tidak hanya tahu, tapi juga mempraktekkan firman-Mu. Karena orang yang mendengar dan melakukan firman Tuhan, itu hidupnya pasti diberkati Tuhan. Jadilah orang-orang yang berhikmat, bukan hanya pintar, tapi berhikmat. Demikian juga sama, jangan merasa atau berpikiran, aku mau jadi orang berhikmat, tapi enggak tahu firman Tuhan. Enggak bisa. Sekali lagi, dasarnya atau permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Mencintai, menyukai segala hal yang berkenaan dengan Tuhan. Demikian firman Tuhan yang bisa saya sampaikan. Kiranya kita menjadi orang-orang yang berhikmat, orang-orang yang memuliakan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, urapi kami Tuhan, dimanapun Tuhan tempatkan kami, supaya kami menjadi orang yang berhikmat. Kami bisa mengatasi setiap persoalan yang hari-hari ini kami hadapi. Sehingga kami bukan orang-orang yang kalah, kami bukan pencundang, tapi kami menjadi orang-orang yang lebih dari pemenang. Karena Tuhan di dalam kami, Tuhan memberi kami pengetahuan akan firman-Mu, dan Tuhan memberi kami hikmat untuk kami tahu bagaimana cara melakukan firman-Mu, bagaimana mempraktekkannya dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, dan biarlah sepanjang hari ini, sepanjang hidup kami senantiasa disertai, diberkati Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati.